Halo guys, welcome back with us Trick Ahead. Salam kocok perut dulu guys. Eh, kita hari ini bertiga. Perkenalan lagi nggak usah? Nggak usah lah ya, Nggak usah lah ya. kayak sama aja kayak kemarin. Kalau misalnya mau kenal, baca read dulu. Kok read sih goblok? Apa ya? Dengar dulu Spotify yang sebelumnya, Ya, podcast yang sebelumnya. Kita mau ngebahas yang ringan-ringan aja sih. Kemarin sempat dengar berita kalau ada 87% mahasiswa salah jurusan. Lu pada gimana noh? Menurut lu pada? nggak ada sih, emang biayanya aja yang salah. Udah. Emang lu nggak salah? Kagak. Biasanya kalau salah jurusan, biasanya sih gara-gara ikutin teman. Mungkin gara-gara dia ngindarin hitung-hitungan. Maksudnya gimana tuh? Itu Misalkan Ngindarin kayak psikolog. Masih pikiran yang anak SMA terutamanya pasti mikirnya kalau psikolog nggak ada hitung-hitungan, padahal ada aja. Kalau awal kena MTK dasar dulu nggak sih? Seharusnya. Kurang tahu deh, kayaknya sih. BPK. Kenapa? Ngaso anjing. Ngaso dia. Enggak ini, coba. Biasanya kalau kuliah awal-awal kena MTK dasar kan? Kurang tahu sih kalau itu mau gue. Kalau setiap jurusan kan belum tentu juga sih, dasar-dasarnya kan beda-beda dasar-dasarnya. Setiap jurusan, setiap prodi gitu kan pasti beda-beda dasar-dasarnya ya. Cuma gue kurang tahu juga. Sebenarnya banyak beberapa faktor kenapa mahasiswa itu salah pilih jurusan. Faktor utamanya adalah yang mungkin dari mereka tuh belum sadar bakat dan minatnya tuh apa sih. Ini kali ya. Apa? Dia awal nggak nge-research dulu. Iya, Ini gua ikut jurusan ini apa aja yang mau pelajarin gitu. Gue juga tuh pas SMA nggak ngerti apa-apa, ya udah milih manajemen aja udah. Menurut gue masih real liber. Gitu. Tapi gua awal-awal nggak ngerasa sih. Awal ngerasa dikit. Gua IPA dulu SMA kan. Iya. Tiba-tiba ketemu ekonomi, apa ini anjir? Apa ini akuntansi dikit anjir? Gue juga pas SMA guru BK gue bilang, kamu nanti Kamu bandel. bukan lah orang bandel gitu. Kamu nanti pas kuliah masuk jurusan apa gitu. Iya, di SMA tuh juga ditanyain, gue ditekenin dari kelas 1 kan sama guru BK gue. Ditanyain terus, bakat dan minat kamu apa nih, nanti kamu kuliah di jurusan apa, maunya di jurusan apa, nanti cita-cita kamu mau jadi apa, itu harus tahu lah dari diri kita sendiri, bakat dan minat kita apa. Nanti bakalan kerasa ketika lu udah lulus kuliah. Ketika lu salah jurusan, bingung nih lu punya skill apa, ya kan. Jadi lu nanti nyari kerjaannya malah susah. Ya betul tuh. Apalagi sekarang udah 87% yang salah jurusan. Tapi gue mikirnya gini cok, misalnya nih emang lu pengen ngikutin keterampilan ya, kenapa enggak apa, misalnya ada yang salah jurusan, ada yang mikir dia salah jurusan, kenapa dari awal dia nggak ngikutin keterampilannya, maksud gue gitu loh. Iya. Biasanya kalau misalkan dari semester antara semester 1 sampai semester 3, kalau Itu misalkan belum ngerasa. Belum coy, berarti 4 ya. 4-5 tuh baru Iya, tuh baru mulai ketemu merasa. magang PI kan tuh Semester dia 4 ngeri. baru tuh. Tapi sebelum, kata gue mendingan sebelum semester 4 kalau misalkan Kalau udah ngerasa ya, kalau lo ngerasa salah jurusan ya udah pindah, kan masih mendingan tuh, masih 2 tahun. Ya 2 tahun ya. iya dong. Lambat 2 tahun. Ya gitu. Tapi kalau misalnya pindah jurusan ini nggak sih, dia hitungannya dari awal lagi nggak sih? Dari awal Dari lagi. awal. Pasti Dari dari awal semester 1 lagi? Iya. Maba lagi jadinya. Iya. Iya. Pasti maba lagi. Kan dari ulang. Kayak
misalkan lu salah jurusan nih, lu ngikutin temen lu misalkan, wah temen gua masuk jurusan ilkom nih, gua ikutin lah ilkom. Temen gue nelfon najis banget cuy, sumpah bangsat. Amat. Ya lanjut. Tapi mau mati nggak sih? Enggak. Mati nggak? Enggak. Lanjut ini cuy. Oke lanjut. Sorry guys, tadi ada sponsor ya Pak. Iya ada binatang nelpon. Jadi misalkan gini contoh, lu salah jurusan ngikutin temen lu masuk ke jurusan ilmu komunikasi ilkom. Terus lu di semester 3 atau 4 baru ngerasa nih, waduh ternyata gue salah jurusan nih karena gue ngikutin temen gue masuk ilkom. Ternyata gue baru sadar bakat dan minat gue di akuntansi misalkan, di hitung-hitungan. Nah lu daripada terjerumus lebih dalam, Lebih tersesat. lebih tersesat, kalau menurut gua saran gua lebih baik lu pindah jurusan daripada nanti lu ketika lulus bakat dan minat lu, apa yang lu pelajari di ilmu komunikasi itu malah nggak masuk ke elunya, malah nanti lu susah malah nyari kerjanya gitu. Menurut gua gitu sih. Tapi kalau kerja menurut gua nggak ini. Nggak Nggak banyak yang nggak sesuai sama iya. prodi nggak sih? Tapi setidaknya punya skill lah. Nyerempet ya, Iya, Punya nyerempet skill, ya. iya punya skill. Apalagi pas nanti skripsi dan gitu Kok gua harus semua itu. nggak, maksud gua gini loh. Kan kuliah kan nggak cepet ya. Iya lama. Uang juga keluar ya. Enggak. Kayak lu paling nggak lu research dulu lah dari awal. Misalnya kayak kita lah, lu ngambil manajemen gitu dari awal. Gue pengen manajemen deh, mungkin karena ngikutin teman misalnya. Iya. Atau mungkin karena tuntutan orang tua biasanya kan. Iya betul. Lu research apa sih yang gue pelajarin gitu kan, paling nggak gitu loh. Masanya ini tuh data dari Kemendikbud anjir, survei Kemendikbud 87% tuh bau banyak yang tersesat. Makanya Tersesat. itu mungkin salah satu faktor karena banyak pengangguran. Ya bisa jadi. Bisa jadi karena itu. bisa tapi kalau pengangguran lebih ke ini sih, orang dalam sih. Iya. Itu orang dalam. Kalau nggak punya orang dalam udahlah. Iya, lu Berujung misalnya lu kuliah tapi lu nggak kenal siapa-siapa, ya udah lu cuma dapat sarjana doang menurut gua. Lu nggak kenal siapa-siapa, temen lu siapa gitu. Tapi gua sejujurnya pas masuk SMA juga bingung mau jurusan apa ya. Tapi dari sisi kanan gue bilang udah manajemen aja. Gimana tuh ceritanya, coba. Gua nggak tahu tuh maksud lu gimana tuh. Sisi kanan lawan tuh. Karena manajemen nggak partis apa gimana tuh? Nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu masih bisa nakap dikit lah daripada kayak IT kan menjerumus Kayak ngoding gitu. iya. Tapi kenapa lu nggak ngambil akuntansi aja? Akuntansi soalnya cuman satu bidang doang tuh, itu hitungan. Kalau manajemen Manajemen kayak lu bisa gimana sih cara ngendol bisnis. nyerempet Iya. ke akuntansi juga, nyerempet juga ke kayak perusahaan gitu kan. Karena gue juga demen kayak bisnis apa gitu. Iya, benar. Lu kenapa lu ngambil manajemen? Jujur Pak, saya tersesat Pak. Jujur. Makanya itu kan gue pernah udah setahun nih. Itu karena gue mungkin Gap year. gue belum, ibaratnya belum menemukan jati Berarti diri. lu sekarang aturan dua. Gue belum menemukan jati diri tuh. Setelah lulus tuh gue bingung nih, gue mau kuliah di mana, jurusan apa gitu kan. Sedangkan teman-teman gue emang mereka bakatnya menonjol sih. Kayak wah dulu sekolah dia pinter nih di akuntansi, dulu sekolah dia pinter nih di apa namanya matematika, dulu dia sekolah pinter nih di seni budaya gitu kan. Jadi mereka emang udah punya tujuan masing-masing, sementara gue kayak masih bingung gue mau milih jurusan apa gitu kan. Makanya gue nunda dulu, gue sembari nyari-nyari apa sih bakat dan minat gue. Ternyata bakat dan minat gue sebenarnya tuh di olahraga. Makanya gue
tekunin tuh olahraga gue setiap hari kan. Terus gue daftar lagi tuh, ikut lagi SBM tuh 2018. Terus gue daftar lah di jurusan olahraga, tapi gue malah dapetnya di pendidikan sosiologi, malah dapetnya. sosial gitu. Iya, jadi guru lah, jadi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terus di situ gue bingung, ini gue mau ngelanjutin atau enggak. Lu dapet tuh? Dapet itu. Sama cok, temen gue juga, tapi di Universitas daerah arah Lampung. Gue bingung kan, ini mau gue lanjutin apa enggak nih. Akhirnya ya gue cabut, makanya gue lebih milih manajemen. Karena ada bersyukurnya juga sih gue milih manajemen, karena gue jadi tahu gimana sih ngolah bisnis itu, ngolah jualan itu gimana. Gue juga sempat jualan sama teman-teman gue, teman SMA gue. Ya walaupun hanya franchise lah bisa dibilang. Tapi di situ gue belajar gimana sih cara ngolah jualan, cara ngolah dagangan gitu. Sedikit-sedikit belajar gimana cara ngembangin jualan lu supaya jualan lu itu orang banyak kenal, orang banyak beli. Jadi di manajemen juga kan menurut gue ilmunya bagus juga Iya sih. buat pemasaran, apalagi kan. Iya sih, makanya. Apalagi sekarang kan banyak perumahan baru itu kan. Itu kan pasti dibutuhkan banyak sales lah untuk memasarkan perumahan itu. Begitu aja sih kalau dari gua. Gua tuh sukanya manajemen tuh ini coy. Awal belajar ada aliran dana ada. Cara ngatur bisnis ada. Terus kayak ngatur bisnis tuh kayak lu bisa ngatur diri lu sendiri juga. Kayak pengeluaran lu seberapa, pemasukan lu seberapa gitu loh. Itu tuh bisa berguna buat lu gitu. Kayak seharian aja, nggak perlu lu punya perusahaan dulu, maksud gue. Kayak seharian misalnya lu punya misalnya masih sama orang tua, kayak dikasih sama orang tua misalnya sehari gocap deh, itu udah bagus banget menurut gue. Itu kayak ini masa gue sehari gocap habis sih gitu loh. Akhirnya nyimpen nanti ngeluarinnya di saat-saat tertentu lu lagi butuh. Kayak gitu tuh, itu pelajaran yang menurut gue di manajemen tuh bagus banget aja. Jadi memanage lah ya. Iya, kehidupan lu pun bisa lu atur gitu. Ngatur waktu. Misalnya kayak kita belajar deh ngatur sama klien gitu-gitu kan. Yeah. Soft skill gitu-gitu. Itu ngatur kita bicara sama orang lain, sopannya gimana kan. Iya. Yeah. Terus kena juga di lab, lu belajar ngatur orang melalui media device ya kan. Kayak mencakup aja gitu, makanya gue milih manajemen. Sebenarnya tadinya tuh gue ini coy, pertama pas mau lulus SMA gue daftar di salah satu kedinasan. Yeah. Tambal ban jos ban Gajah Tunggal. Awal gue daftar situ, beberapa tes selesai gagal, terus ikut gue SBM, ngambil di salah satu universitas di Serang, ngambil jurusan kalau nggak salah 3 kan ya? Iya, 3, 1 elektro, 1 bahasa Inggris, 1 bahasa Jepang. 3 tuh. Gue ngambil bahasa Jepang sebenarnya kayak opsional aja, karena gue liat di Google kayak peminatnya dikit, jadi lumayan lah, paling enggak gue bisa jadi ahli bahasa lah seenggaknya. Ya kan? Nggak keterima, gue ngambil mandiri lah akhirnya. Mandiri berapa pelajaran sih? Mandiri pas satu doang kan tuh. Ngambil elektro gagal juga. Bingung tuh gue tuh di situ, anjir gue mau kuliah di mana gitu. Apa gue gawe ya kan? Gue nanya ke nyokap kan sama kakak gue. Mendingan aku kerja apa kuliah, gue bilang gitu. Kerja pun ada yang mau masukin sebenarnya waktu itu di pabrik, di salah satu pabrik. Sama di salah satu perusahaan lah. Terus kata mereka, enggak, mendingan lu kuliah aja dulu.
lu belajar dulu, lu kuliah, lu kenal sama orang-orang. Nah gue tanya, gue kalau kuliah gue ngambil jurusan apa, masa gue ngambil elektro juga, gue bilang gitu. Karena gue nggak pinter-pinter amat ya kan, males gue kan ngambil elektro sebenarnya juga, cuman karena gue dulu IPA SMA paling nggak dasar tahu lah. Iya. Terus kata dia, kan kakak gue akuntansi, dia udah lulusan akuntansi SE. Dia bilang, kenapa nggak lu ambil manajemen aja, manajemen cakup semuanya, kata dia. Paling nggak lu nyerempet ada lah, pasti ngerti lah sosial dikit-dikit, kata dia gitu. Oh ya udah, gue coba deh. Gue lihat, gue research, terus gue tanya temen gue juga yang kuliah, dia yang ngambil manajemen. Gue bilang, bang lu ngambil manajemen apa aja yang pelajarin? Banyak, kayak gimana lu bikin perusahaan bisnis, gimana lu ngejalanin bisnis, gimana lu cara ngomong sama orang, kayak semuanya aja gitu loh. Gitu sih gua. Ada kelebihan kekurangannya lah ya. Gue bingungnya ini nih orang-orang yang gak ngambil ini loh, maksud gue lu ngikutin temen, paling gak lu baca dulu kek, lu prodi lu apa, kalau nggak pelan-pelan memahami jurusannya, belajar sedikit-sedikit. Terus lu searching juga di Google nih, kalau misalkan lulusan manajemen kerjanya ntar apa, menjurus kemana gitu. Jadi lu tidak tersesat bos. Paling nggak lu tahu, oh ini nih gue belajar ini nih, oke nih gue bisa belajar ini. Kan manusia ada rasa inilah, ingin belajar lah paling nggak. Maksud gue, masa dia nggak ada bos? Masa dia nggak ada bos? Tahu gitu. Iya. Ya, ini yang gue pelajari apa sih, nggak ngerti masa ya. Maksudnya tahu lah apa yang dipelajari, ntar oh ini menjerumus ke sini tahu jadinya. Tujuannya tahu kemana, arahnya tahu kemana. gitu. Mungkin apa lagi nih? Mungkin apa lagi nih? Enggak, kalau gue bilang mungkin dia kayak orang-orang ini, tau gak sih, kayak tongkrongan SMA gitu. Iya, yang Lu kuliah di mana nih gitu? yang nggak mau dipisahin. Lu kuliah di mana? Gue kuliah di sini jurusan ini. Oh gue ikut aja kali ya gitu. Padahal kalau misalkan lo misah juga biar nambah pertemanan, terus luang lingkup kerja sih, juga bener sih. dapat juga tuh. Siapa tahu bapaknya punya perusahaan kayak tuh, punya anak orang ini, orang dalam tuh yang paling utama tuh. Antara orang dalam sama antara duit bekerja itu sih. Pokoknya jangan terlalu Kayak enak aja gak sih mal, misalnya nih kayak waktu ini kita bertiga deh, waktu awal Gundar apa nama ininya, apa PPS PPT. iya tuh, gue nggak kenal lu, walaupun kata ini yang topik bilang yang kata apa, tes apa yang kita tes yang awal-awal tuh yang ada tes urinnya, tes kesehatan ya. Gue ketemu sama dia cowok, gue ketemu si Topik, Bapaknya marah-marah. iya mbak-mbaknya marah-marah gara-gara ada satu di antara gue yang tes kesehatan, ada yang ngebuang urinnya tapi kelebihan itu bener-bener apa botolnya di fullin, tau gak sih? dikasih air kali biar ini Gak tau dah biar gak ketahuan dia. iya. Kok lu tau? Kan ini kan gue belanja. Lu bener. Kayak lu misalnya malah sama gue waktu awal-awal gue tahu lu karena kita dulu satu SMP, gue tahu lu. Cuman kan kita dulu SMP nggak deket, nggak terlalu juga. SD juga nggak terlalu deket kan, karena beda ini doang, beda SD Rama 1 Rama 2 doang. Tapi cabang kayak lebih asik aja gitu, kayak lu kenal orang baru, lu kenalan lagi sama dia, lu bikin circle sama dia ya kan. Kalau lu di circle itu doang, lu nggak bakalan maju sih kalau aku. Circle orang tuh pasti berubah-ubah coy. apalagi gara-gara ikutin pacar ya, satu jurusan satu kelas, nanti pas semester 3 itu nggak ikut dah tuh, itu nggak ikut dah tuh kok kalau ngomongin gitu. itu tuh udah tersesat. Udah tersesat paling parah itu, ntar kalau udah putus aduh nyesel gue ngikutin cewek gue, aduh Ya elah putus ya kan, nggak berangkat bareng lagi gara-gara sekelas kan. Padahal bisa masuk universitas ini yang
disukai. yang lain gitu kan, bisa explore yang lain, terus bisa nyari channel juga. Gue harus timbang kalau masukin Iya, jurusan lu itu. harus pertimbangin sih masuk kuliah tuh. Yang terpenting tuh yang tadi kata gue, bakat dan minat sih yang terpenting tuh sebenarnya. Jadi kalau punya bakat dan minat, lu masuk kuliah, bakat dan minat lu itu berkembang, terus itu bakalan jadi ya apa yang lu inginkan, apa yang lu cita-citakan, itu tujuan hidup lu. Terus kalau menurut gue juga itu bakalan jadi skill lu nanti ketika lu udah yang namanya punya pekerjaan sesuai bakat dan minat. Itu nikmat banget sih ya. Contohnya kayak misalkan nggak usah jauh-jauh lah, pemain bola nih, misalkan lu pengen jadi pemain bola nih, lu sekolah sepak bola tuh, nah lu udah sukses tuh jadi pemain bola, udah lu enak main bola, enak, terus digaji, ya kan, capek, Lu iya, hobi enak, digaji. iya, hobi yang dibayar itu namanya. Iya, coy. Mantep. Iya, benar. Udah kayak gitu kan, makanya dari awal gue bilang ya ngikutin aja bakat dan minat lu apa gitu, tujuan hidup lu apa, cita-cita lu apa gitu. Pokoknya jangan sampai tersesat, jangan ngikutin orang lain, udah gitu aja. Yang penting mah Jangan jadi koboi kampus kalau menurut gua. iya, penting banget bakat dan minat itu menentukan hidup lu ntar di masa depan mau jadi apa. Jangan cuma mikirin besok tapi mikirinnya satu Lusa tahun ke depan, tahun depan, 1 tahun ke 2 tahun ke depan, depan, coy. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Lu berandai-andai tuh lu bukan apa? Mimpi nggak sembarang kayak berandai-andai doang. Harus dilakuin. Misalnya kayak lu misalnya kayak gue pengen punya satu perusahaan yang gede gitu, tapi di satu sisi gue juga kerja. Jadi perusahaan ini gue anggapnya sebagai hobi gue aja, tapi hobi yang ngasilin duit gitu loh. Jadi satu sisi gue dapat satu penghasilan dari sini, satu dari sini. Misalnya lu punya pemikiran kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, lu mimpi dulu aja, lu berandai-andai dulu aja. Tinggal lu bikin plan, lu bikin apa ke depan, lu perlu apa ke depan, tinggal lu siap-siapin doang. nggak sih? Gak usah dengerin kata orang Lu elah Ronald banyak Lu kan nggak hidup buat mimpinya. dia, lu nggak hidup buat dia, bro. Ronaldo kenapa lu masuk main cuma Ronaldo. Lu tuh nggak hidup buat dia. Misalnya ada orang yang bilang, kok baju lu norak banget, lu pakai baju bukan dia, lu pakai baju tuh biar sopan. Itu maksudnya. Jadi yang apa yang lu cita-citakan ya lu kejar lah Betul. sampai jadi kenyataan gitu kan, sampai jadi tercapai, sampai jadi orang sukses. Yang Cuma paling nikmat tuh nyokap hobi yang dibayar paling Iya, nikmat. itu udah hobi paling Apalagi- hobi yang dibayar tuh udah. apalagi nyokap sama bokap lu seneng yang lu lakuin positif gitu. Kalau gue mikirnya gini sih, Mal. Apa ya? Selagi gue punya uang, gue bisa bikin orang bahagia. Iya betul sih. Kalau gue mikirnya gitu. Karena misalnya lu nggak punya uang nih, tapi lu bahagia, besok lu makan apa? Iya. Ya kan? Tapi kalau lu punya uang tapi lu belum bahagia, lu ada uang nih, lu ada sumber nih buat bikin kebahagiaan, udah tinggal nyalurin doang. Tuh kalau menurut gua, terserah lu mau mikir kayak gimana, terserah lu, cuman itu menurut gua. Ada lagi nggak? Sepertinya segini aja pembahasan kita. Iya, udah mau setengah jam nih. Iya. Udah mau setengah jam. Mohon maaf nih kalau misalkan ada bising-bising, soalnya lagi hujan di kota Cisauk. Ya pokoknya pesan aja nih buat teman-teman yang denger, yang terutama yang belum kuliah atau masih SMA, SMP, dipersiapkan tuh, dicari lah pokoknya, gali potensi diri kalian, cari bakat dan minat kalian tuh apa, cita-cita kalian mau jadi apa, itu harus dipersiapkan sejak sekarang lah kalau bisa. Jadi ntar kalau misalkan udah waktunya masuk kuliah, udah nggak bingung mau pilih jurusan apa gitu kan, jadi udah tahu tujuan hidup lu itu mau jadi apa gitu. Oh enggak, kayak yang tadi lu bilang, tadi masuk konten nggak sih? Yang ini ditanyain guru BP. Nggak tahu. Nggak tahu ya.
gue juga lupa. Pokoknya misalnya kayak ada lah dulu SMA guru BP tuh suka nanya, nanti kamu mau masuk kemana sih gitu. Terus kamu emang cita-citanya apa sih? Misalnya kayak gue waktu itu gue ngomong langsung ke guru BP gue, kamu cita-citanya apa? Jadi orang kaya, gue bilang gitu. Jadi Gak orang salah. kaya sukses, gak salah, gak salah, gak salah. Karena ya gimana, emang mimpi lu harus lu sebut gitu. Lu nggak perlu malu buat ngebilang mimpi lu itu apa. Karena setiap orang punya mimpi berbeda-beda. Ya, misalnya ada yang mau jadi kayak, gue mau menteri nih. Gitu. Mungkin itu siap, itu jalan sukses lu. Kan iya, menjadi presiden silakan, jadi guru silakan. Ya kan? Terserah, yang penting jangan pernah dengerin orang lain dah gitu aja. penting jangan jadi manusia sipil lah. Bodoh banget cuy. Bodoh banget cuy. Enggak, Nggak ada maksudnya lah ya. jadi manusia simpel tadi katanya. Iya. Tipe Tipe. Ya udah lah ya. Udah ya. Kita Cukup cuma ya. segini aja. Cukup. Ini cukup segini aja. Thank you buat dengerin. Yang nggak suka juga nggak apa-apa, terserah lu. Subscribe, ada subscribe